Halo semuanya, kemarin banyak yang minta untuk dibuatkan pembahasan soal silogisme yang memiliki lebih dari 3 premis. Soal ini pada dasarnya cukup mudah, asal kita tahu teori cara pengambilan keputusan yang benar. Namun, soal penarikan kesimpulan pada SKD tahun ini banyak dimodifikasi dan dikembangkan menjadi kalimat yang cukup panjang seperti kalimat ini. Di video ini dan beberapa video ke depan, kita akan membahas beberapa contoh soal silogisme bertingkat. Jadi, tonton video ini sampai habis agar teman-teman mendapatkan referensi lengkap tentang cara pekerjaan soal jenis ini. Sebelum kita membahas soal ini, kita terlebih dahulu membahas soal yang saya berikan di video sebelumnya. Di video sebelumnya, saya memberikan soal nomor 9, gajah adalah hewan mamalia, semua hewan mamalia adalah hewan berdarah panas. Oke, berarti gajah adalah hewan mamalia, berarti P sama dengan Q di sini. P sama dengan Q. Semua hewan mamalia berarti Q adalah hewan berdarah panas, yaitu R. Q sama dengan R. Berarti di sini ini dicoret jadi P sama dengan R, yaitu gajah adalah hewan berdarah panas. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk soal ini sangat mudah dan bisa dipastikan soal seperti ini kemungkinan keluar di tes SKD sangat kecil. Karena informasi yang kami dapatkan, soal-soal silogisme yang muncul di SKD adalah silogisme yang bertingkat dan memiliki banyak kalimat di dalamnya. Oke, kita langsung latihan saja. Di sini sudah ada soal nomor 10. Hadiah wisata ke luar negeri akan diberikan oleh perusahaan C apabila pekerjanya mendapat penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja sekaligus atasannya. Oke, kita tulis dulu. Hadiah wisata luar negeri akan diberikan oleh perusahaan C apabila berarti P dan Q apabila pekerjanya mendapat penilaian kinerja yang sangat baik 2 tahun berturut-turut. Berarti ini P dan dinominasikan oleh rekan kerja sekaligus atasannya Q. Jika P dan Q terpenuhi, maka hadiah wisata ke luar negeri akan diberikan, maka R. Oke, selanjutnya pekerjaan disukai oleh rekan kerjanya dan mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Oke, teman-teman cek dulu. Ini disukai rekan kerjanya. Sedangkan kalau yang di atas tadi syaratnya adalah dinominasikan oleh rekan kerja. Bukan hanya disukai tapi dinominasikan. Jadi, kalau tadi nominasi kita tulis sebagai key, dan juga untuk penilaian kinerja sangat baik ini sebagai P, apakah sudah terpenuhi atau belum? Tentunya belum, karena ini hanya disukai, belum tentu direkomendasikan. Dan ini juga mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun lalu, sedangkan yang dibutuhkan adalah 2 tahun berturut-turut. Jadi P dan Q di sini tidak bisa terpenuhi. Sehingga dua ini tidak terpenuhi dan R juga pasti tidak akan terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah hadiah wisata ke luar negeri tidak akan atau belum tentu diberikan perusahaan C ke pekerja N. Dan kesimpulan yang ada di soal adalah pekerja C berhak memperoleh hadiah wisata ke luar negeri dari perusahaan C. Kemudian pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang menggambarkan kualitas kesimpulan tersebut? Oke, ini tadi pekerja C berhak memperoleh hadiah dari perusahaan C. Sedangkan ketika kita analisis jawabannya adalah negasi R. Jadi kesimpulan tersebut pasti salah, yaitu C. Jika teman-teman masih ada yang bingung, tuliskan di kolom komentar. Saya akan menambah jenis soal seperti ini. Oh ya, sebelum saya melanjutkan video ini, 90% dari penonton video ini belum like dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Selanjutnya soal nomor 11, ini juga cukup panjang. Jika sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk jika ditekan. Kulitnya berwarna kuning langsat dan apabila tergores, keluar aroma wangi. Inilah yang membuat nilai jual jeruk semakin tinggi. Apabila buah jeruk terasa keras saat ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, manakah kesimpulan yang benar? Oke, di sini teman-teman melihat ada dua kata jika. Ini jika, ini jika. Jadi sebenarnya jika yang kita gunakan dalam silogisme ini hanya jika yang ada di sini. Jika sudah siap panen berarti P, ini berarti P, jeruk akan terasa empuk, kulitnya berwarna kuning langsat, dan apabila tergores keluar aroma yang wangi.
Nah, ini adalah satu kesatuan. Jadi bisa ditulis seperti ini. Jika sudah siap panen, jika P, maka akan terasa empuk jika ditekan. Ini jika ini bukan sebagai premis lagi, tetapi ini hanya menunjukkan dia terasa empuk kalau ditekan, seperti itu. Ini terasa empuk jika ditekan kita tulis sebagai Q, kemudian kulitnya berwarna kuning langsat, dan R, kulitnya berwarna kuning langsat, dan apabila tergores keluar aroma wangi, dan S, begitu. Jika P, jika siap panen, maka dia akan empuk, kemudian kulitnya berwarna kuning langsat, dan jika tergores aromanya akan wangi. Inilah yang membuat nilai jual jeruk semakin tinggi. Nah, jika Q dan R dan S, maka nilai jual jeruk akan tinggi, akan T. Seperti ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apabila buah jeruk terasa keras saat ditekan, berwarna hijau, dan tidak mengeluarkan aroma, manakah kesimpulan yang benar? Oke, berarti jika tidak ini, berarti dia akan tidak negasi P. Maka dia akan negasi P. Berarti negasi P adalah belum siap panen. Sehingga jawabannya adalah A. Buah jeruk belum siap dipanen atau buah jeruk belum bisa dipanen. Selanjutnya soal nomor 12. Ini agak sedikit berbeda dari soal sebelumnya karena di sini kita harus menyimpulkan dari cuplikan berita seperti ini. Namun pada prinsipnya kita tetap harus menyimpulkan berdasarkan teks yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan atau keputusan kita. Kita baca dulu. Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Prof. Ali Khomsan mengatakan bahwa konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia mencapai 100 gram per kapita per hari. Sedangkan anjuran WHO untuk konsumsi buah dan sayur sebanyak 400 gram per kapita per hari. Nah, ini kutipannya rata-rata kita baru memenuhi kurang lebih 25% dari anjuran WHO. Kata Prof. Ali seperti dikutip dari kanal YouTube IPB TV. Prof. Ali menekankan saat dihitung menurut segmen umur, konsumsi sayur dan buah sebesar 100 gram per kapita per hari itu merata. Kesimpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah, oke, kalau seperti ini kita memang harus baca pilihan jawabannya. WHO menganjurkan untuk mengkonsumsi buah sebanyak 400 gram per kapita per hari. Ini betul, tapi ini bukan kesimpulan. Jadi jawabannya bukan A. Yang B, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan memakan sayur dan buah yang baik. Nah, kita masih memenuhi 25%-nya, berarti tidak bisa dikatakan baik. Jadi, jawabannya bukan B. Yang C, WHO menilai bahwa konsumsi buah sebesar 100 gram per kapita per hari cukup. Tentu ini salah karena menurut WHO adalah 400 gram per kapita per hari. Yang D, masyarakat Indonesia perlu mengimpor sayur dan buah agar nutrisinya terpenuhi. Ini tidak ada sama sekali disampaikan di bacaan di atas. Yang E, kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah masyarakat di Indonesia masih rendah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. Pada dasarnya, teori penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengambil kesimpulan dari bacaan yang panjang dan sebagainya. Jadi, teman-teman juga harus bisa membaca dengan cepat dan juga mengambil kesimpulan berdasarkan teks, bukan hanya berdasarkan perasaan atau pengetahuan teman-teman saat ini. Karena kalau kita hanya melihat ini benar atau salah, jawaban A, pasti ini juga benar. Jadi teman-teman dapat terkecoh di jawaban A. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 13. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suhu di suatu tempat. Salah satunya adalah ketinggian. Makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat. Ini ingat, akibat dari tingginya suatu tempat. Nah, tadi kan faktor yang mempengaruhi keadaan suhu suatu tempat. Ini ada banyak. Kemudian salah satunya adalah ketinggian. Jadi P berpengaruh, P ini ketinggian, ini P mempengaruhi keadaan suhu suatu tempat, yaitu R. Ini kita sebut saja R. Jika makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Ini hanya tambahan saja penjelas dari premis yang pertama. Pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat. Berarti jika P maka R, jika R maka bisa juga, atau jika P maka itu juga bisa juga. Kita cek pilihannya satu-satu. Yang A, kebanyakan orang di pegunungan tidak membutuhkan jaket. Nah, kalau di sini kita diminta untuk dapat berpikir kritis untuk di soal jenis ini. Nah, coba teman-teman bayangkan, akibat dari tingginya suatu tempat adalah yang pertama pasti suhunya dingin. Kalau suhunya dingin, apakah tidak membutuhkan jaket?
Salah, kita pasti membutuhkan jaket, sehingga A salah. Yang B, angin tertiup dengan sangat kencang di wilayah-wilayah dataran tinggi. Nah, ini bukan merupakan akibat, tapi ini penyebab. Penyebab suhu dingin ini karena adanya angin yang bertiup dengan sangat kencang. Jadi ini salah. Yang C, ada daerah yang diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan. Ini bisa jadi, tapi hubungannya sangat jauh dengan P karena kita hanya membicarakan suatu tempat saja. Kalau ini dia sudah membicarakan tempat-tempat yang lain. Jadi C kurang tepat. Yang D, ketinggian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh fenomena alam. Nah, sebenarnya ini betul. Ketinggian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh fenomena alam. Tetapi kalau ini kita hanya mengulang dari soalnya tadi. Bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suatu wilayah. Gitu. Jadi yang D juga kurang tepat. Kemudian yang E, banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Nah, jawaban E ini yang paling tepat. Kenapa? Tadi jika P maka R, berarti jika suatu tempat itu tinggi, maka suhunya akan dingin. Jika suhunya dingin, maka banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Sehingga jawaban ini dapat dikatakan paling tepat dibandingkan jawaban-jawaban yang lainnya. Soal selanjutnya itu soal nomor 14. Di Surabaya telah banyak dibangun gedung bertingkat. Hotel-hotel dan pasar-pasar yang baru dibangun di negara kita banyak yang bertingkat. Pak Sarlito baru datang ke Surabaya dan tinggal di sebuah hotel. Pak Sarlito sudah merencanakan untuk melihat dari dekat gedung-gedung yang bertingkat. Jadi, silakan teman-teman cari kesimpulan dari premis-premis berikut ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian menginginkan konten bermanfaat lainnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.